belajarnya baru nanti setelah UTS gitu ya. Seperti yang kalian nggak tahu ya, kalau yang udah pernah ngambil harusnya kalian lebih suka ya kayaknya ya dibandingin yang sekarang gitu ya. Lebih suka time complexity gitu ya, apa yang asymptotic yang ada big O, big omega gitu ketimbang yang matematika banget gitu yang sebelum UTS gitu kan ya. Tapi ya gimana gitu ya. Tetap harus dilalui gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kalian bisa bertahan. Oke, jadi apa yang harus kita sebenarnya apa sih yang harus kalian pelajari gitu ya nanti setelah UTS itu adalah ngapain sih kuliah ini gitu ya. Jadi kuliah ini sebenarnya intinya adalah kita untuk kalian tahu bahwa efisiensi itu penting loh gitu. Efisiensi itu penting loh, bukan cuman sekedar membuat program saja gitu. Nah ini ditunjukkan apa namanya sebenarnya gitu ya, sebenarnya kalau kalian dikasih problem gitu ya, itu sebenarnya cara menyelesaikan problem itu nggak langsung ngoding gitu ternyata gitu. Ngoding itu kalau kalian lihat tuh adanya di paling bawah gitu, code di algoritma gitu ya, di paling bawah ini. Gitu, ya. Mana caranya? Nah ini, gitu kan ya. Jadi sebenarnya prosesnya banyak dulu ya, Bu ribet banget Bu kalau saya cuma pengen ngetik hello world gitu. Tentu saja step-step ini dilakukan ketika kalian itu punya problem yang cukup kompleks gitu ya. Kalau misalnya problemnya sederhana sih ya udah langsung ngoding aja nggak apa-apa sih, bisa kalau kayak tugas-tugas kuliah gitu ya yang masih sederhana-sederhana sih kalian tidak perlu mungkin stepnya tidak perlu serumit ini gitu ya. Mungkin bisa sih ada sih misalnya kalau kayak kalian bikin project gitu ya, itu minimal kalian kan harus ini kayak data structure, kita pakai struktur data apa nih, pakai array atau pakai linked list gitu kan, atau kita pakai pendekatannya strateginya apa nih gitu, kayak gitu-gitu kan mungkin ada gitu ya, mungkin gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat ini jalannya tuh seperti ini gitu ya, step by stepnya. Nah kemudian di kuliah ini itu yang hijau itu, yang mendesain algoritma itu tidak kita lakukan gitu ya. Jadi yang kalian lakukan itu adalah proof correctness. Proof correctness itu yang kalian pelajari sebelum UTS kemarin nih ya. Nah, kemudian yang akan kalian pelajari setelah UTS itu adalah analyze the algorithm gitu ya. Jadi dianalisis algoritmanya. Ya, walaupun untuk membuktikan correctness itu sebenarnya kalian menganalisis juga sih gitu ya. Tapi agak beda ya kalau yang analyze the algorithm ini lebih ke time complexity-nya gitu. Jadi ini programnya jalannya berapa lama gitu, efisien atau enggak sih gitu, atau kelamaan nih gitu ya. Berapa tahun baru selesai gitu kan enggak masuk akal gitu ya. Oke. Jadi seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa algoritma itu tidak cukup hanya benar saja gitu ya. Benar tapi lama ya nggak bisa gitu ya. Apalagi misalnya dalam dunia kedokteran gitu ya. Misalnya untuk menentukan orang ini perlu dioperasi atau enggak misal gitu ya. Terus pakai deep learning gitu ya yang terus dia baru keluar hasilnya tuh seminggu kemudian gitu misalnya. Padahal hitungannya kan hari tuh gitu ya kalau untuk penyakit-penyakit yang berat gitu. Kalau kelamaan ngambil decision-nya, ya orangnya udah keburu mati gitu. Nggak bisa kan ya. Jadi makanya walaupun dia benar sih hasilnya pas seminggu kemudian tuh benar ternyata dia punya penyakit itu gitu ya. Tapi orangnya udah keburu gak ketolong gitu karena operasinya tuh harusnya dilakukan dalam minggu itu kan. Ya gitulah ya. Jadi algoritma itu tidak cukup hanya benar saja gitu. Kalau kemarin-kemarin belajar algoritma, dasar algoritma dan lain-lain itu minimal kalian bener aja dulu gitu ya. Punya problem, bikin algoritma bener nggak error, secara logik, secara sintaks oke, secara logik oke, udah oke gitu ya. Nah tujuan menganalisa algoritma itu yang pertama adalah mengukur efisiensi algoritma dari segi waktu ya. Nah ini sebenarnya ada ruang memori tapi kita nggak pelajari gitu ya. Kalau ruang memori gitu ya, misalnya hard disknya ditambah gitu ya, komputernya jadi lebih cepat gitu ya, itu kan bisa dibeli ya. Bisa dibeli maksudnya kalau ruang tuh bisa dibeli, tapi kalau waktu tuh kita nggak bisa beli gitu. Kita nggak bisa mau dong seharinya jadi 30 jam gitu, kan nggak bisa gitu ya. Jadi yang kita akan lebih concern dari efisiensi dari sisi waktu gitu ya.
Jadi kita abaikan yang ruang memori. Nah, kemudian yang kedua adalah kenapa kita harus menganalisis algoritma supaya kita bisa membandingkan dua atau lebih algoritma untuk masalah yang sama. Apa itu maksudnya? Misalnya problemnya sorting gitu ya, atau yang lebih gampang lah, problemnya searching, mencari suatu nilai di dalam sekumpulan nilai gitu, bilangan misalnya. Nah, untuk kasus yang ini mendingan kita pakai algoritma apa nih gitu. Misalnya sequential search kah atau bisa pakai binary search kah gitu. Tergantung datanya gimana gitu ya. Tapi jadinya kalau kalian bisa menganalisis algoritma nih ya, itu kalian bisa tuh nggak bukan pakai feeling gitu. Oh ini mah jangan pakai algoritma yang yang sequential search nih lambat nih gitu misalnya. Atau wah kita nggak bisa nih pakai binary search kalau untuk data yang ini. Udah nggak ada pilihan lain, kita pakai sequential search aja. Nah bisa ngomong begitu tuh bukan pakai feeling gitu ya, tapi pakai ilmu gitu ya. Oke, walaupun mungkin kalau udah sering pakai ilmunya itu mungkin lama-lama akan ada feeling yang terbentuk gitu ya. Tapi ilmu dulu gitu ya. Kalau pakai feeling dulu biasa ngaco gitu ya. Jadi dukun kalau misalnya ini. Oke. Nah, kemudian ada dua hal besar yang kalau misalnya kalian mau melakukan analisis algoritma gitu. Yang pertama adalah ukuran input gitu ya, yang menjadikan pertimbangan gitu ya. Input size. Input size dari apa? Ya dari misalnya tadi mau mengurutkan data gitu ya. Kan si datanya ada ukurannya dong. Ya. Datanya ada berapa? 10, 100, 1000. Kalau 10 mah udahlah pakai algoritma apa aja gitu. Ya. 100 juga kayak belum terlalu ini deh. Udah pakai algoritma apa aja nggak masalah gitu. Tapi kalau udah mulai besar ya si input size itu jadi size does matter gitu ya. Kalau dalam algoritma gitu ya. Jadi hampir seluruh algoritma itu memiliki waktu eksekusi yang lebih lama kalau inputnya ukurannya lebih besar gitu. Jadi relatif terhadap input gitu ya. Misal kalau kita disuruh mengurutkan array gitu ya, kan makin besar jumlah datanya, makin lama gitu sih algoritmanya untuk mengurutkan gitu. Mengurutkan 100 buah angka dalam satu array itu kan pasti akan lebih cepat ketimbang kita mengurutkan misalnya 1 juta data. Ini dengan asumsi algoritmanya sama ya. Algoritmanya sama, komputernya sama gitu ya. Jadi harus supaya bisa dibandingkan gitu ya. Jadi relatif pasti akan biasanya pasti akan lebih cepat gitu ya. Belum pernah nemu soalnya yang makin besar ukuran inputnya dia jadi makin cepat gitu. Kayaknya belum pernah ketemu. Atau perkalian matriks gitu ya. Itu juga sama. Kalau makin besar matriksnya gitu ya, ya pasti lebih lama. Oke? Penentuan ukuran input dari algoritma. Jadi input tuh kadang-kadang bukan kadang-kadang, seringkali berbeda antara satu problem dengan problem lain gitu kan ya pasti sebenarnya. Misalnya satu sorting, searching, kemudian smallest element itu berarti nyari mana sih yang paling kecil gitu ya. Nah kalau ini nih yang ini sering sekali diulang-ulang, ini harusnya kalian udah bisa nebak gitu. Inputnya itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan jumlah elemen yang ada di dalam listnya itu kan gitu ya. Di dalam list atau di dalam array lah, bebas lah. Pokoknya collection of angka atau apapun yang mau disorting itu ya. Gitu kan ya. Jadi tergantung kan, makin banyak isi dari listnya, maka makin lama nyarinya misalnya. Gitu ya. Nah, kalau polinomial ini apa dong yang dijadikan ukuran input? Nah, ini yang dijadikan ukuran input adalah itu tuh, yang n itu loh, yang jadi pangkat terbesarnya gitu ya. Oke, sorry. Oke, jadi saya sekilas aja lah ya, karena waktu kita cuma terbatas. Oke, kemudian yang terakhir adalah contoh terakhir itu adalah matriks ya. Kalau matriks itu ya berarti itunya ya ukurannya ya, dia kalau n kali n ya berarti si n-nya itu gitu. Jadi bukan jumlah matriksnya ya, tapi ukuran matriksnya itu yang baris sama kolomnya gitu ya. Jadi bukan jumlah banyaknya matriksnya gitu ya. Oke, kalau ini kan matriksnya cuma 2 kan, karena mengalihkan 2 buah matriks, tapi itu bukan berarti jumlah datanya cuma 2 gitu ya, tapi si dalemannya si matriksnya itu gitu ya, baris sama kolom. Nah, pertama adalah ukuran input. Nah, ini yang mungkin lebih ribet gitu ya.
Karena ini kalau ini nih kalian harus lihat algoritma nih gitu ya. Yang kedua adalah yang mempengaruhi efisiensi dari algoritma itu adalah basic operation. Apa itu basic operation? Jadi kalau kalian bikin algoritma kan pasti ada beberapa baris tuh kan ya. Banyak ya barisnya ya. Pertama ngapain, line kedua ngapain, line ketiga ngapain. Nah itu semua tiap baris itu sebenarnya kita sebut sebagai, kalau dalam kasus ini ya, di kuliah ini kita sebut sebagai operasi gitu. Ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian, ada operasi perbandingan gitu ya, ada operasi assignment, misalnya A sama dengan 7 gitu, atau A sama dengan B, itu namanya operasi assignment gitu. Jadi banyak operasinya gitu. Ya. Nah, di antara operasi-operasi itu yang mana yang disebut dengan basic operation gitu. Ya. Mungkin kalau buat yang ulang ini udah pernah dengar kan ya, harusnya basic operation ya. Basic operation itu yang pertama kita bisa lihat bahwa oh ini adalah operasi yang paling penting dalam algoritma itu gitu. Ya, oke. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat apa ya? Counter gitu ya misalnya. Aduh, lupa saya. Kalau misalnya kalian lihat ini deh. Kalau algoritma while misalnya, ini kan kebanyakan kan pasti tulisnya gini. While misalnya i sama dengan 0, while i kurang dari n, terus i plus plus kayak gitu-gitu ya. Nah itu tuh dianggapnya bukan operasi yang important gitu di algoritma yang bersangkutan. Kenapa? Karena itu cuma counter aja muter-muter. Itu di semua algoritma yang pakai while juga biasanya begitu gitu kan ya. Pasti gitu ya. Ada inisialisasi i sama dengan 0, terus ada kondisi gitu ya yang tadi kurang dari n misalnya. Kemudian ada increment gitu ya atau decrement gitu ya, i plus plus misalnya. Selalu begitu gitu ya. Nah, itu tuh tidak dianggap sebagai operasi yang penting gitu ya. Karena mau operasinya operasi penjumlahan, misal operasi perkalian yang berkali-kali atau operasi pembagian yang berkali-kali gitu ya, pakai loop gitu ya. Loopnya sama semua, begitu semua gitu modelnya. Artinya tidak unik terhadap algoritma tertentu. Nah, itu yang biasanya kita tidak consider sebagai basic operation gitu ya. Nah, kalau misalnya agak susah gitu ya, yang mana ini yang penting gitu kan? Penting itu kan kayak relatif gitu kan ya. Ini penting nggak ya? Kayaknya penting deh gitu ya. Barisnya ini penting nggak ya gitu. Nah, ada parameter kedua yang mungkin bisa kalian pakai gitu. Jadi biasanya basic operation itu adalah bukan biasanya. Jadi basic operation itu adalah operasi yang paling time consuming di dalam algoritma tersebut gitu. Jadi kalian coba aja keker dulu yang ini yang paling banyak dikerjain itu yang mana sih gitu. Yang berkali-kali dikerjain itu yang mana sih gitu. Di dalam algoritma itu gitu. Mungkin ada beberapa. Nah, nggak apa, kumpulin aja, nah, terus baru cari salah satu mana basic operationnya. Ya. Biasanya adalah innermost loops operation gitu. Jadi biasanya tuh ada di dalam loop yang paling dalam gitu. Karena dia biasanya kan kalau ada di dalam loop yang paling dalam itu kan pasti dia yang dikerjain paling banyak kan ya. Nantilah lihat contohnya. Oke, ini coba dibaca dulu sebentar. Saya kok agak serap. Udah beres. Oke, ini adalah contoh input saya sama tadi basic operation. Jadi kita udah bahas dua itu gitu ya. Jadi misalnya problemnya adalah mencari sesuatu di dalam list gitu ya. Maka input size-nya adalah ya berarti jumlah item di dalam list itu ya biasanya n. Nah, operasi basicnya itu biasanya adalah perbandingan kayak gitu loh ya. Oke. Ini nanti kalian bisa baca sendiri atau kita nanti bisa balik lagi ke sini gitu ya supaya kalian ada bayangan. Saya mau ngasih satu algoritma supaya kalian bisa mikir gitu ya, jangan saya terus yang ngomong. Oke. Nah, ini lihat aja dulu sebentar, lihat algoritmanya. Saya ambil pen dulu sebentar.
coba sebentar. Ya. Bentar. Coba ya saya tes. Apakah saya bisa nulis? Oh, bisa ya. Sebentar, saya coba share ini aja deh. Jadi, oke. Nah. Terus saya share. Tutup saya agak lambat. Wah, nggak keluar. Nggak keluar, berarti saya harus pakai laptop. Sebentar. Kiko, tolong dong itu tas benda. Tas. Hai, arigato. Oke. Oke, kalau saya tidak berhasil pakai pen-tabnya, maka saya akan pakai papan tulis saja. Papan tulis. Oke, nih jadi kalian lihatnya ke sini aja. Supaya saya bisa coret-coret lebih enak di papan tulis soalnya daripada di PowerPoint. Oke, jadi ini ya, ini kan ada algoritma sum nih ya. Algoritmanya nggak susah kan ya, sum kan. Ini seperti biasa ada counter, mana sih counternya? Oh ini, I ya, I ini counter kan ya, indeks gitu ya, mulai dari 1 sampai N. Kemudian dia increment I++ gitu ya. Kalian bisa pakai while, bisa pakai for. Nah, kemudian result sama dengan result plus SI. S itu apa? S itu adalah si array-nya ya. Yang isinya adalah angka-angka gitu ya harusnya ya. Nah, ini adalah algoritma apa sih ini? Saya tanya dulu tuh. Ada yang tahu ini algoritma apa? Apa ini ya? Beneran ini cuma 1, 2, 3, 4 mahasiswa ini. Oh, ada ini Yudhistira baru datang. Coba siapa? Renaldi. Ya, ini algoritma apa sih? Penjumlahan bukan sih? Penjumlahan apa? Penjumlahan apa? 2 bilangan atau penjumlahan apa? Kan penjumlahan pasti ya orang judulnya aja sum. Penjumlahan siapa? Apa?
Kayak pengurutan gitu bukan sih, Bu? 1, 2, dan selanjutnya gitu. Maksudnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 Ya gitu? kayak gitu. Bukan. Bukan. Mirip tapi bukan. Coba dilihat lagi. Itu kan ada S itu. Itu S itu apa tuh? Coba. Siapa? Yudis bisa bantu nggak? Halo, Yudis? Ada Yudis? Yudis? Ada? Nggak ada? Bukannya baru masuk ya? Yudis nggak ada, Yudis? Kalau nggak ada, saya masukin lagi ke waiting list. Jadi supaya nggak halu gitu ya saya. Wah ini mahasiswanya ada 5 nih, padahal ternyata cuma 1 gitu ya. Siapa ya? Stephen, ada bayangan nggak? Ini algoritma apa sih? Ini kita belum ngomongin analisis nih ya, baru pengen tahu doang ya algoritma apa nih ya. Penjumlahan tadi kata Ray, udah benar ya, penjumlahan gitu ya. Penjumlahan apa tuh? Stephen ada nggak nih? Halo? Halo? Nggak ada juga. Yudis ada lagi? Ada nggak? Siapa tahu tadi ke toilet gitu ya. No, nggak ada. Luar biasa. Yudis nggak ada ya, Yudis ya. Jadi saya taruh di waiting room lagi. Stefan nggak ada juga berarti ya. Ini adanya siapa doang nih? Dimas ada nggak Dimas? Hadir, Bu. Nah, kirain ya. Tadi soalnya di awal cuma ada apa? Cuma ada 2 orang gitu. Nah, makanya ini jangan-jangan balik lagi ke 2 orang. Gimana Dimas? Ini nggak apa? Ini tahu nggak? Ini nih apa sih? Algoritma apa ini? Penjumlahan konstanta bukan sih, Bu? Penjumlahan konstanta itu apa? Konstanta itu apa? Dari saya ngeliatnya dari kan itu kan number sum integer n terus const number s. Itu array Ya, biasa aja, itu array biasa. Oh, Ini nggak usah dilihat lah kok. Itu tuh array, S itu adalah array yang tipenya adalah number, bisa integer, bisa apa, yang anggaplah bilangan bulat gitu. Array bilangan bulat sama n itu adalah panjangnya array gitu. Jadi misalnya kalau array itu apa sih? Array itu kan buat nampung angka kan ya. Misalnya kalau ini kan karena number kan bilangan. Misalnya array-nya ada 3, 10, 12, 4, 7 gitu. Nah si n-nya ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada 5 gitu loh. Si apa jumlah elemen yang jumlah item yang ada di dalam array-nya ada 5 gitu. Jadi dia menjumlahkan apa itu? Wah, serius ini. Coba Hilmi. Ini menjumlahkan apa sih? Ya, bagaimana Bu? Nah, misalnya ini contohnya yang saya kasih lah ini. Misalnya contohnya yang saya kasih gitu. Resultnya isinya apa ketika di return? Resultnya ketika di return Penjumlahan berarti apa? 5. 5 ya? Kenapa 5? Karena integernya kan 5 tuh n-nya kan 5. Terus bakal di return terus sampai iterasi kelima dan ditambah 7 ya? Berarti salah. Array-nya misalnya 7 itu Bu ya? Atau gimana Bu? Ini misalnya ya, contoh ini S-nya misalnya ini. N-nya misalnya ini. Kan kalau S-nya ini kan N-nya pasti 5 karena kan ada 1 2 3 4 5 gitu. Ada 5 item gitu kan ya. Nah, terus dia tuh yang menjumlahkan apa sih itu? Fungsi itu tuh menjumlahkan apa sih? Menjumlahkan total itunya bukan sih Bu? Total array-nya Bu. Jadi apa? Apa tambah apa tambah apa tambah apa tambah apa? Berarti S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 tambah S5. Oke. Itu ya. Jadi 3 tambah 10 tambah 12 tambah 4 tambah 7 gitu ya.
Jadi ini adalah Ya, Bu. program untuk menjumlahkan semua isi array gitu. Ya, ini loh bisa dilihat nih kan. Ini saya jadi ngajarin algoritma tuh kalau kayak gini. Nih misalnya gini. Pertama kan ada indeks i gitu kan ya. Terus ada result. Result itu kan ada variabel namanya result gitu. Terus kata komputernya kata kodernya, kata kita bilang, komputer masukin dong angka 0 ke variabel result gitu. Oke gitu ya, komputer menurut aja gitu, masukin 0 gitu. Nah kemudian kan kita melakukan iterasi for ini kan, i-nya disetel sama dengan 1. Kalau for itu yang paling pertama itu kan dia assignment gitu ya, berarti i-nya pertama kali itu disetel jadi 1 gitu. Jadi ini sama aja, kalau saya taruh di luar tuh i sama dengan 1 gitu, bisa gitu. Kalau while kan begitu kan, i sama dengan 1, terus while i kurang sama dengan n gitu. Nah kemudian ada kondisinya kan, i-nya kurang sama dengan n nggak sih gitu. Kan gitu kan, i-nya kurang sama dengan n nggak sih gitu. I-nya emang berapa? 1 kan. Satunya kurang sama dengan n nggak? N-nya berapa? 5 tadi ya. True kan? Betul kan? 1 kurang sama dengan n, benar kan? Nah berarti dia boleh masuk for gitu. Dia harus, kalau true maka dia harus melakukan aksi yang ada di dalam for gitu kan ya. Aksi yang di dalam for itu apa? Ini result sama dengan result plus si gitu. Saya tulis ulang nih dengan angka ya. Berarti result sama dengan result ditambah si. I-nya berapa? 1 kan? Nah ini disuruh melakukan assignment sama kayak tadi result sama dengan 0. Tapi kalau result sama dengan 0 kan gampang. Tolong dong masukin 0 ke dalam result gitu aja kan. Sementara kalau yang ini tolong dong masukin hasil penjumlahan dari result dengan S1 ke dalam variabel result gitu. Kan jadi agak panjang kan. Berarti kan saya harus tahu nilai ini dulu baru bisa masukin ke sini gitu kan ya. Ini resnya emang berapa nilainya? Oh, resultnya tadi nilainya 0 gitu. Ditambah S1. S1 berapa? Ini kan S1 3 gitu. Oh, berarti 3 nih jumlahnya. Kalau gitu ternyata dia disuruh memasukkan angka 3 ke dalam variabel result gitu. Berarti ini bukan 0 lagi nih, jadi 3 sekarang gitu loh. Nanti i-nya kan nambah kan karena ada i++, i-nya jadi 2 gitu. Terus nanti ditanya lagi, apakah 2 kurang sama dengan 5 gitu kan. Oh, masih true nih. Karena masih true berarti dia masuk lagi ke for-nya kan. Result sama dengan result ditambah S2 sekarang gitu. Kenapa kan i-nya udah berubah nih jadi 2. Oke, resnya berapa resnya? Resultnya berapa? Oh, ini kan 3 gitu. Tadi kan bekas yang tadi kan 3 ditambah dengan isinya ini kan S2 berapa? 10 gitu. 3 tambah 10 berarti 13 nih yang dimasukkan ke result. Berarti ini ditimpa lagi nih 13 gitu loh. Jadi proses itu tuh sebenarnya menjumlahkan 3 tambah 10, 13. Terus 13 tambah 12, 25. 25 ditambah 4, 29 gitu kan ya. Sampai terakhir 29 ditambah 7 gitu, 36 gitu. Nanti harusnya si result ini isinya adalah 36 gitu. Ya. Kemudian nanti si i-nya ini harusnya isinya 6 gitu. Ketika isinya 6 dia udah ditolak gitu. Karena apakah 6 kurang sama dengan 5? Enggak kan? 6 kan enggak kurang sama dengan 5. False. Karena false maka dia tidak boleh masuk ke dalam for lagi. Atau dia sudah bebas tugas lah istilahnya. Tidak harus mengerjakan aksi yang ada di dalam for. Maka dia akan keluar dari for dan akan mengerjakan baris yang selanjutnya yaitu return result. Dia returnnya result ya 36. Gitu loh. Ya. Jadi ini adalah proses apa namanya? Ya proses menjumlahkan seluruh isi array gitu ya. Yang isi array-nya itu adalah number bilang. Oke? Karena kalian tidak akan agak gimana ya? Jadi beban memang kan. Jadi akhirnya jadi beban ketika kalian harus menganalisis sesuatu yang kalian tidak mengerti gitu. Ya, iya nggak sih? Nggak menyenangkan gitu ya. Menganalisis sesuatu yang bahkan si sesuatunya itu saya nggak tahu gitu. Ya, apa itu gitu ya. Misalnya kalian dikasih tugas nih buat menganalisis apa nih coba nih analisis nih handphone merek apa gitu misalnya. Nah, misalnya handphonenya aja nggak tahu bentuknya yang kayak apa gitu ya. Ya, itu sama kayak disuruh suruh ngitung tapi nggak bisa baca gitu ya. Gimana caranya? Nggak bisa ya. Jadi ketika mau melakukan analisis algoritma itu sudah satu step di atas dari membuat algoritma gitu ya. Jadi kalian harus mengerti algoritma yang mau dianalisisnya dulu gitu. Nah, melihat algoritma ini, kalian bisa tebak nggak sih? Ini kan ada, tadi kan kita lagi ngomongin basic operation ya. Ini ada berapa nih operation yang dilakukan di sini gitu. Misalnya saya melupakan ini ya, kalau yang kayak gini-gini kan ini namanya
mendefinisikan gitu ya. Itu saya abaikan gitu ya. Maka saya hanya akan lihat operasi-operasi yang tadi aja, misalnya assignment, perbandingan, penjumlahan, yang operasi-operasi begitu aja. Jadi saya bilang ini satu gitu ya. Ini kan assignment ya, operasi assignment. Kemudian kedua ini sebenarnya ini ada operasi assignment nih, 2. Kemudian 3 ada operasi perbandingan di sini. 4 ada operasi increment gitu ya. Dia penjumlahan kemudian dimasukkan gitu ya. Kemudian keempat itu ada operasi ini assignment juga sama plus gitu ya. Gitu ya. Sama yang return result nggak saya hitung lah ya. Nah, dari semua operasi ini gitu ya. Ini kan assignment berarti anggaplah 5 gitu ya, terus yang plusnya 6 gitu. Saya nggak tahu ya, biasanya kalau assignment tuh nggak dianggap sebagai, kecuali emang nggak ada lagi ya, biasanya assignment itu tidak dianggap sebagai operasi sih yang dipertimbangkan gitu ya. Jadi mungkin supaya nggak terlalu banyak dan kalian yang jadi tambah pusing, saya anggap ini aja lah ya, ini operasi ke-1, perbandingan gitu ya, kurang lebih sama ini operasi kedua gitu. Gitu ya, yang penjumlahan gitu ya. Yang assignment saya tidak anggap sebagai operasi deh ya. Karena kalau nggak nanti jadi banyak banget gitu ya. Kecuali memang satu program itu isinya assignment semua gitu ya. Itu baru ya terpaksa kita hitung dia sebagai operasi. Coba di antara 1 sama 2, kira-kira yang merupakan basic operation dari algoritma sum itu yang mana? Coba, mumpung cuman bertiga nih jadi kayak kursus kan, bisa langsung jawab. Oh, ada Stephen. Oke, coba Stephen saya admit, dia masih ada. Halo Stephen, ada itu? Atau masih tidak ada juga? Masih nggak ada? Oke. Coba antara 1 sama 2 tuh cuma 2 pilihannya 50-50. Mana yang dianggap basic operation? Kamu jangan ini apa? Mengganggu konsentrasi nanti. Hilmi, kira-kira 1 atau 2 yang basic operationnya Samin? Tadi basic operation. Tadi basic operation syaratnya apa? Tadi kan sebelumnya saya lagi cerita tentang basic operation. Basic operation itu tadi ada 2. Apa? Yang pertama apa? Apa yang disebut basic operation tadi? Bentar Bu, laptopnya nge-lag Bu. Sebentar, saya buka dulu mic-nya deh biar nggak mati. Yang itu terpenting dari algoritma sama memakan waktu paling banyak. Oke. Nah, dari definisi itu, kira-kira kalau saya kasih algoritma sum, mana yang terpenting atau tadi yang kedua memakan waktu yang paling banyak gitu ya di algoritma sum ini? Yang nomor 1 atau yang nomor 2? 1 Bu. Nomor 1. Nomor 1 itu kenapa? Karena dia paling lama karena dia bakal muter-muter terus. Oke. Kalau yang nomor 2 emang dia akan muter-muter terus? Iya sih. Jadi gimana dong? Oh iya, berarti 2 Bu. Karena nomor 2 kan yang dicari, apa yang di return Bu ya? Mungkin. Tapi kalau coba Renaldi, kira-kira 1 atau 2? Kayaknya sih 2 sih, Bu. Kenapa? Karena sih dia nge-return ya dari perputaran for itu. Berarti yang dilihat yang mana? Yang paling banyak atau ya tadi kan ada yang paling penting sama yang paling banyak gitu ya. Time Iya. consuming itu anggaplah paling banyak. Lebih banyak dilakukan yang mana? Yang 1 atau yang 2? Nah, saya tanya itu dulu. Kalau tadi ya, misalnya contohnya yang tadi aja lah ya, hapus ya. Contohnya yang tadi lah misalnya, atau saya buat lebih sedikit lah ya.
Ini ada kayak gini ya. Jadi kan N-nya kan 3 gitu ya. N-nya 3, ini S-nya ini gitu. 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya si S-nya itu adalah begitu, tuh inputnya kayak gitu tuh, cuma ada 3 item gitu ya di dalam array. I kurang sama dengan N itu ya yang satu ini ya, ini dilakukan berapa kali, yang ini dilakukan berapa kali, coba. Coba. Si operasi penjumlahannya itu dilakukan berapa kali, kemudian operasi perbandingan yang kurang sama dengan N-nya itu dilakukan berapa kali. Coba. Kebayang nggak? Tadi kan saya udah ngejelasin kan ya jalannya gimana gitu. Atau gini deh ya. Coba kalian jalanin deh. Coba jalanin algoritmanya. Itu kan ada angkanya cuma 3 tuh ya, sedikit ya. Coba jalanin. Indeks I, terus saya punya result integer gitu ya, number, kemudian result sampai dengan 0. Kemudian saya kerjakan yang for-nya mulai masuk. Coba di potret deh ya. Saya kasih waktu berapa ya? 2 sampai 3 menit. 2 menit lah ya. Cobain 2 menit. Kemudian kasih tahu ke saya si nomor 1 itu dikerjakannya berapa kali, nomor 2 itu dikerjakannya berapa kali. Kalau result sama dengan 0, nah udahlah itu aja dulu lah, itu 2 dulu lah. Coba dikerjakannya. Kalau inilah saya kasih contoh ya, misalnya indeks I gitu. Itu dikerjakannya berapa kali? Cuma 1 kali kan? Iya enggak? Cuma 1 kali gitu kan. Sekali dipanggil si sumnya, dia dikerjainnya pasti 1 kali. Kan mendefinisikan I-nya itu misalnya tipenya integer gitu ya, kan cuma sekali aja gitu ya, nggak perlu berkali-kali kan ya. Mau array-nya isinya 3, 5, 10, 100 ya dia tetap aja 1 kali gitu kan ya. Nah, sekarang coba kalau yang ditandain angka 1 itu operasinya dilakukan berapa kali, yang saya beri tanda angka 2 itu operasinya dilakukan berapa kali untuk input yang ini, yang sangat sederhana ini, yang N-nya 3 dan N-nya 3 dan S-nya ini. N-nya 3 terus isi S-nya begini. Coba. Tiga kali bukan sih, Bu? Yang mana? Yang 1 atau yang 2? Yang 1. Yang 1. Yang 1 3 kali. Oke, saya tulis dulu ya. Yang 1 ini 3 kali. Yang 2 berapa kali? Oh, Denny-nya hilang. Tinggal berdua lagi sekarang. Nggak apa-apa lah. Oke. Itu 3 kali ya. Yang 2 berapa kali? Tiga kali juga nggak sih, Bu? 3 kali juga. Coba. Hilmi punya pendapat lain? Saya tulis dulu. Hilmi ada di situ? Ada pendapat lain? Wah, Hilminya menghilang juga ini. Sona. Halo, Hilmi? Ada Hilmi? Nggak ada, ini tinggal Ray doang ini. Baikkah? Oke. Gini ya Ray ya. Coba ya. Tadi kan yang I kurang sama dengan N itu katanya 3 kali. Apa saja? Pas pertama pas I-nya berapa? Pas I-nya berapa? Kan ini, 3. kan dia pertama kali I-nya berapa?
1 kan? Iya, Ya. oh iya. Ya, jadi pertama kali dia dijalankan nih si ini dijalankan kan pertama kali kan dia nanya apakah 1 kurang sama dengan 3 kan gitu kan? Iya kan? Kan pertamanya I. I-nya kan isinya 1 pertama kali kan ya. Jadi sebenarnya nih ya algoritma ini ya kalau saya buka, dia tuh komputernya ngapain sih? Pertama, komputer itu membuat I gitu kan ya yang ini kan baris pertama. Udah selesai kan bikin I tuh. Ya, nanti I-nya tuh nanti bakal diisi nih, nggak tahu berapa gitu. Terus bikin yang kedua, bikin variabel result gitu. Oke, bikin variabel result gitu loh. Terus udah gitu, yang ketiga ngapain? Ini udah selesai gitu ya. Result sama dengan 0. Oh, artinya ini dibalik nih ya kalau assignment. Masukkan, jadi oh si manusia ini pengen komputer buat memasukkan angka 0 ke dalam variabel result. Oke, berarti ini jadi 0, gitu kan? Isinya 0 tuh si result. Oke, selesai. Nah, sekarang ada for. Kalau for itu kan dia tidak dilakukan sekali-sekali kayak yang di atas kan, tapi dia muter-muter gitu. Nah, pertama kali ini ada definisi nih, deklarasi lah ya, deklarasi gitu, assignment. Nah, itu assignment itu dikerjakannya cuma sekali kalau for yang bagian depannya itu namanya inisialisasi. Nah, I-nya sama dengan 1, artinya angka 1 tolong dimasukkan ke variabel I. Jadi ini si I-nya dimasukin 1. Oke, selesai, udah. Itu hanya dikerjakan sekali aja. Di for itu hanya dikerjakan sekali yang paling depan. Yang dikerjakan berkali-kali itu yang belakangnya gitu, yang tengah sama yang belakang. Udah kan yang I sama dengan 1, berarti yang selanjutnya adalah dia mengerjakan yang ini gitu. I kurang sama dengan N. Gitu. Apakah I kurang sama dengan N? I-nya kan 1. Apakah kurang sama dengan N? N-nya kan 3. Dia kan input kan? 3 gitu. Oke, berarti ini yang nomor 1 nih ya, dikerjakan sekali itu berarti ya. Oke. Terus karena dia true, ini kan true kan? Karena dia true, maka dia masuk ke dalam sini kan? Yang dikerjakan ada 2, yaitu result ditambah SI, terus lakukan assignment. Yang mau kita soroti kan yang nomor 2. Berarti result ditambah SI katanya. Result ditambah SI berapa? 0 ditambah S1. S1 berapa tadi isinya? 3. Gitu kan ya? Oke. Berarti ini nomor 2 dikerjakan sekali. Ya, nanti ini hasil penjumlahannya dimasukkan ke dalam variabel result gitu. Gitu kan? Wah, bener nih. Hilminya keluar juga. Bentar. Mana nih? Oke, saya upload dulu ini ya. Gitu ya, Rea. Nah, kemudian yang dilakukan ini berarti ini 1 baru 1 kali, 2 baru 1 kali gitu ya. Terus sesudah selesai mengerjakan ini kan dia ke for lagi kan? Iya enggak? Ke for lagi apa yang dia kerjakan? Yang dia kerjakan adalah yang si 1 lagi gitu. Apakah I kurang sama dengan N? Nah, I ini kan tadi, kelewat saya. Tadi ini diubah jadi 2 ya, karena dia I++ pas keluar dari for. Karena dia ngerjain lagi nih, apakah 2 kurang sama dengan 3 gitu. Oh, true nih. Karena true dia masuk lagi, berarti saya melakukan aksi 2 ini yang result tambah SI. Tapi sekarang resultnya isinya 3, SI-nya, S2-nya isinya 5 gitu. Berarti kan jadi 8 nih, ini jadi 8 gitu ya, karena di-assign ke sini. Kemudian I++ lagi, I++ ini jadi 3 gitu. Masuk lagi ke for gitu. Dia ngerjain lagi nomor 1. I-nya berapa sekarang? 3. Apakah 3 kurang sama dengan 3? True gitu. Karena true masuk lagi gitu. Maka dia mengerjakan yang nomor 2 lagi. Tapi kali ini si resultnya isinya 8. 8 ditambah dengan SI. S3 yaitu 2 gitu. 10 kan? Masuk lagi ke result. Ininya berubah jadi 4 gitu. Nah ketika si I-nya berubah jadi 4, kan dia masih muter ke sini kan? Ngecek kan? Ngecek lagi yang nomor 1. Apakah 4 kurang sama dengan 3? False gitu. Karena false, maka dia tidak masuk dan dia akan mengerjakan yang return. Coba dihitung, Ray. Si operation yang 1 dikerjakannya berapa kali? Itu hitung aja itu. Orang ditulis kok. 7. 7 betul. 7 kan? 7. 7. Sorry. Kok jadi 7? Sorry, saya nggak konsen. Oke. 7 dari mana? Ngitung 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maksudnya. Enggak, yang si satunya loh. Oh,
1, 2, 3, 4. 4 kan ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, artinya ini si 1 ini dikerjakannya 4 kali bukan 3 kali. Tapi kalau si 2 ini 1, 2, 3 kali, benar nih 3 kali. Jadi sebenarnya kalau dari sisi banyak-banyakan gitu ya, mana yang lebih banyak, itu lebih banyak yang nomor 1 kan? 1 kan lebih banyak dilakukan, dia 4 kali gitu. Sementara si result itu cuma 3 kali gitu kan ya. Oh berarti Bu basic operation-nya yang 1 dong harusnya. Karena kan yang paling time consuming gitu. Nah cuman masalahnya ada sebenarnya kan yang apa ya, basic operation, arti basic operation yang paling pertama itu adalah sebenarnya operasi yang paling penting gitu. Ya. Jadi bukan cuma paling banyak tapi juga dia paling penting gitu. Ya, jadi kalau ngelihat 1 sama 2, kalau misalnya Ray lihat atau Hilmi kalau udah ada lihat itu kalau I kurang sama dengan N itu dia nggak spesial gitu. Kenapa nggak spesial? Karena dia itu adalah apa ya? Adalah operasi standar di semua algoritma, bukan hanya algoritma sum saja. Misalnya ada algoritma perkalian gitu ya, mengalihkan semua bilangan yang ada di dalam array, misalnya jadi 3 kali 5 kali 2. Kalau tadi kan 3 tambah 5 tambah 2. Kalau sekarang 3 kali 5 kali 2. Itu sama juga. Itunya I kurang sama dengan N juga gitu, nggak ada bedanya. Nah, jadi sebenarnya kalau di sini karena ini adalah algoritma penjumlahan, ya yang paling penting itu adalah itu tuh yang result plus SI gitu. Yang dia sebenarnya kalau dihitung itu pasti akan selalu -1 daripada si counternya gitu, yang I kurang sama dengan N itu. Tapi ya nggak apa-apa gitu ya. Dia nggak paling banyak nggak apa-apa, tapi dia paling penting ya. Dan memang jumlahnya juga ya sebenarnya paling banyak juga gitu ya. Kalau counternya diabaikan gitu, karena bedanya cuma 1. Jadi kalau misalnya datanya 1 juta gitu ya, berarti dia akan mengerjakan ini 1 juta 1 juta 1 kali, sementara yang ini 1 juta kali. Jadi kan ya beda-beda tipis lah. Atau kalau 1 triliun gitu, bedanya tetap 1 juga gitu ya. Bukan yang jadi beda jauh gitu ya. Jadi bedanya selalu 1. Jadi nggak masalah. Ya. Jadi kalau ditanya mana basic operation-nya, ada dikasih algoritma nih ya, terus ditanya basic operation yang mana, itu yang jawabannya adalah yang 2 gitu. Oke, Hilmi, Ray. Iya, Bu. Ya, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, nah coba yang ini sekarang. Coba bisa ini nggak, bisa nebak nggak? Nah, kira-kira banyak nih ya, ini lebih banyak nih. Mana ya? Ini ada perbandingan, ini 1. Terus perbandingan lagi ini 2. Terus ada penjumlahan nih 3. Coba. Kira-kira basic operation-nya yang mana? Yang 3. Yang 3 ya. Ini sebenarnya sama persis sama yang tadi kan ya. Makin sering Ray ngelihat contoh soal, itu makin cepat harusnya bisa nebak gitu ya. Jadi makanya inti dari AK tuh mungkin memang susah gitu ya, lebih susah dari nggak tahu mata kuliah yang lain gitu mungkin gitu ya, karena presentasi kelulusannya memang rendah gitu ya. Jadi sebenarnya cara menaklukkannya tuh mungkin kalau buat saya sih cuma 1 gitu. Banyak-banyak latihan, banyak-banyak lihat contoh, banyak-banyak bertanya-tanya misalnya kalau algoritma ini kira-kira apa ya basic operation-nya ya gitu. Nah, sedemikian rupa sehingga ya lama-lama jadi cepat gitu. Jadi kalau ujian tuh tidak perlu waktu yang lama untuk bisa ngelihat tanpa mungkin apa ya? Ya gitulah. Jadi cepat lah. Jadi tidak menghabiskan waktu gitu. Masalahnya AK tuh kan saya nggak tahu ya, biasanya mahasiswa tuh kayak kehabisan waktu ketika mengerjakan ujian, aduh Bu nggak keburu nih waktunya kurang gitu ya. Itu biasanya karena kurang latihan gitu, jadi agak kurang cepat melihat hal-hal yang kayak gini gitu. Kalau di bagian sininya aja udah lama, nanti apalagi ngitung misalnya asimptotiknya gitu ya. Oke, yang ini benar ya, yang 3 ya. Kemudian selanjutnya yang agak beda mungkin ya.
Oh, oke. Yang ini sebenarnya bukan yang beda gimana, cuman kalau Hilmi Bu, kalau maaf. ya, Itu katanya Hilmi nggak bisa di unmute. oh ya, bentar. Nggak bisa di-unmute. Coba, saya udah unmute karena saya juga nggak bisa unmute ya. Bisa Hilmi? Atau saya ulangi ya. Saya taruh dulu di waiting room, terus saya admit lagi. Nah, bagaimana? Hilmi sudah bisa berbicara, sudah bisa membuka apa mic maksudnya? Ada Bu. Oke. Kenapa tuh? Tadi laptopnya nge-hang Bu, nggak tahu kenapa Bu. Oke. Makanya ini Ya, pakai HP sekarang. ya mudah-mudahan cuman laptopnya aja yang hang ya. Amin. Oke. Nah, sekarang agak beda nih ya. Apa? Yang ini udah ya 3 ya. Oke, coba yang ini. Yang ini sebenarnya masih mirip-mirip, cuman ada 2 operasi di situ. Ya. 2 operasi itu maksudnya yang di dalamnya. Sebentar. Oke, misalnya ini kan berarti ada ini nih perkalian matriks ya. Saya tidak akan membahas satu-satu lagi algoritmanya gitu ya, nggak akan cukup waktunya. Ini ada operasi perbandingan. Ini sebenarnya ini operasi penjumlahan kalau saya boleh hitung gitu ya. Ini ada operasi perbandingan lagi, ini ada operasi penjumlahan. Ini perbandingan lagi, ini penjumlahan lagi gitu ya. Kemudian ini ada operasi penjumlahan, ini ada operasi perkalian. Nah, kira-kira yang jadi basic operation-nya yang mana? Yang perkalian apa Bu ya? 8. Kenapa bukan yang penjumlahan? Karena perkalian yang utama Bu. Kenapa perkalian yang utama? Kalau matriks itu kan sebenarnya dia sebenarnya penjumlahan itu masuk ke dalam apa ya? Ya masuk ke dalam operasi si matriks itu juga walaupun kan dia dikali terus nanti dijumlahkan gitu kan ya. Iya Tapi Bu. kira-kira kenapa? Tapi benar jawabannya perkalian gitu ya. Tapi kenapa kok yang perkalian gitu ya? Nah, ini tuh jawabannya itu karena operasi perkalian itu dianggap operasi yang lebih mahal daripada penjumlahan. Jadi gini, kalau dalam kasus ini saya ketemu 2 operasi yang penting gitu. Yang sebenarnya bisa saya jadikan basic operation. Tadi kan basic operation kan ada 2 ya. Cari operasi yang paling penting dalam algoritma itu. Kalau misalnya saya analisis ini algoritma ini dapat nih saya. Yang paling pentingnya itu penjumlahan sama perkalian gitu. 2 operasi itu tuh penting gitu ya. Saya nggak bisa ketika saya melakukan perkalian matriks saya nggak bisa ngaliin doang gitu, harus dijumlahkan gitu ya. Nah, tapi di antara 2 yang kita temukan penting itu, maka kita lihat yang tadi yang keduanya gitu. Si basic operation yang keduanya adalah yang memakan yang paling time consuming gitu kan ya. Loh Bu, tapi ini kalau misalnya dihitung yang kayak tadi ya yang berapa kali jalannya itu kan kayaknya sama aja. Betul gitu sama aja, tapi kalau kalian mikir lagi secara logika, berpikir lagi secara logika, perkalian itu ongkosnya itu pasti lebih mahal dari penjumlahan. Kenapa? Karena kalau perkalian itu kan sebenarnya adalah kumpulan dari penjumlahan, ya nggak sih? Misalnya 3 kali, anggaplah misalnya 3 kali 5 gitu ya. Ini kan sebenarnya adalah 3 kali operasi penjumlahan, iya nggak? Ya kan? Jadi 2 kali deh, 5 tambah 5 tambah 5, gitu kan ya? Jadi satu operasi perkalian itu bisa jadi beranak jadi 2 penjumlahan gitu. Atau misalnya ini kan kalau 3, kalau 10, aduh kalau 10 saya malas nulisnya nih. Kalau berapa ya? 6 misalnya deh. 6 kali 5 kan jadi 5 penjumlahan kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi ada 5 beranak menjadi 5 penjumlahan gitu. Jadi secara logika sebenarnya saya tahu bahwa perkalian itu walaupun dijalankannya sama-sama misalnya berapa kali gitu ya, tapi dia pasti lebih costly gitu ya daripada penjumlahan. Karena perkalian itu sebenarnya adalah penjumlahan yang dilakukan berkali-kali gitu kan ya. Oke, jadi ini kalau misalnya ditanya yang mana, ya jawabannya benar sih tadi yang 8 gitu. Oke. Jadi itu kondisi kalau yang sebelumnya, tadi yang 2 sebelumnya
itu saya malah milihnya yang penting aja gitu. Walaupun ada sebenarnya tadi counter itu yang dia lebih banyak satu gitu kan ya, lebih banyak satu kali gitu. Itu kita abaikan. Kenapa? Karena kalau counter aja sih itu bukan apa ya, ya itu tadi tidak unik gitu ya, tidak unik gitu. Kalau kalian lihat kan di sini misalnya nih, matrix multiplication. Itu kan ada juga nih gitu, walaupun bukan I, ini nih I itu. Kan I kurang sama dengan N juga ya. Jadi kalau saya bilang basic operasinya I kurang sama dengan N, kayak nggak ada bedanya gitu antara matrix multiplication, terus dengan apa tadi sum, terus dengan yang sebelumnya lagi gitu, kayak sama-sama aja gitu. Jadi bisa dibilang itu bukan operasi yang penting di dalam algoritma yang bersangkutan. Jadi relatif penting itu relatif terhadap algoritma yang sedang kita bicarakan lah gitu ya. Nah yang ini kalau kasus ini ada dua nih yang pentingnya gitu. Tapi ya berdasarkan logika bahwa perkalian adalah penjumlahan yang dilakukan berkali-kali, maka kita memutuskan bahwa basic operation itu adalah yang nomor 8 gitu ya. Nah, kemudian coba ya. Ini. Ini agak beda juga. Oke, ini yang pertama ini, misalnya yang kedua ini, kemudian ini ada penjumlahan nih. Bolehlah 3, yang ini keempat, yang ini kelima, kemudian yang ini keenam. Ini exchange itu ini ya, apa di swap ya, ditukar gitu ya. Jadi saya anggap ini ketujuh lah ya. Aduh, mana nih tulisan saya? Oke, kira-kira mana? Coba dipikirin dulu basic operation ya. Seharusnya 7 ya, Bu. Seharusnya 7. Kenapa? Iya. Soalnya kalau dari tadi yang saya perhatiin tuh lebih ke hasil akhirnya itu, Bu. Yang returnnya itu yang paling bawah gitu. Oke. Nah, kalau di sini nanti jadi makin banyak contoh itu bisa jadi makin ngerti, bisa jadi makin liar sebenarnya. Tapi kalau misalnya makin liar berarti kurang banyak tuh, harus ditambah lagi gitu ya semua contoh kasusnya. Oke, yang jelas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 udahlah ya, udah itu sudah di luar pertimbangan kita karena itu semuanya counter gitu ya. Karena counter udah nggak usah diperhatikan gitu ya. Nah, sekarang sebenarnya yang kalian harus perhatikan itu yang nomor 6 atau nomor 7. Nah, kalau kita lihat di sini ini kan sorting ya, sort loh. Sort. Oke. Sorting itu kan artinya dia bisa terus membesar, bisa terus mengecil gitu kan ya, tergantung permintaan. Tapi ketika kita mengurutkan sesuatu ya, ketika kita mengurutkan sesuatu apa sih operasi yang paling penting gitu ketika kita mengurutkan sesuatu? Kalau kalian menurut sesuatu tuh yang menurut kalian lebih penting yang mana? Pas saat membandingkan atau which is yang apa number 6 gitu ya. Pada saat membandingkan atau pada saat menukar gitu. Menukar itu kan artinya gini, misalnya ya, misalnya ada 3 sama 7 gitu. Misalnya jangan 3 sama 7 ya. 7 sama 3 deh, 7 sama 3. Kan dia ngebandingin nih. Misalnya terurut membesar ya. Terurut membesar. 7 sama 3. Nah, dia kan ngebandingin nih. 7 sama 3 besaran mana nih? Atau ini kurang dari ini enggak gitu. Kalau kurang, dibalik gitu. Oh, ternyata 3 ini kurang nih dari 7 gitu. Ya, jadi kan ini kan J, yang ininya I kan. Oh, 3 ini kurang dari 7. Oh, ya udah dibalik gitu. Nah, proses membandingkannya itu ada di nomor 6. Proses membaliknya itu ada di nomor 7 gitu. Kira-kira kalau sorting berdasarkan logika aja, lebih penting ngebandingin atau lebih penting nukernya? Yang jadi key pointnya gitu. Kira-kira. Dibandingin. Bandingin ya. Feelingnya sih kayaknya kalau misalnya bingung, kayaknya kalau itu tuh kayaknya dua-duanya bisa kayak tadi lah ya, kali sama plus gitu. Kayaknya dua-duanya penting gitu ya.
Nah, yang dicari sama seperti tadi, mana yang paling costly gitu. Kalau ngerasanya dua-duanya sama pentingnya, itu coba dicari mana yang lebih banyak dikerjakan. Kira-kira antara yang ini ya, antara yang ini perbandingan yang nomor 5 sama yang nomor 6 sama yang nomor 7 lebih banyak dilakukan yang mana? Ini kasusnya mirip dengan yang tadi, nomor yang pertama. Lebih sering if atau lebih sering exchange itu? Lebih banyakkan mana gitu dikerjakannya? Bisa nebak nggak? Kalau banyak sih berarti yang for-foran itu. Iya, kalau for kan ini kan cuman kalau for itu kan dia cuman ngelup aja kan ya. Maksudnya dia counter aja gitu. Tapi kalau kita mengabaikan counter karena kita nggak nganggap counter itu sesuatu yang penting di dalam algoritma gitu ya. Dia nggak unik di dalam algoritma itu. Jadi kalau misalnya saya kasih tahu ya, coba kalau yang basic operationnya itu adalah J kurang sama dengan N, itu kira-kira algoritma apa ayo gitu. Kan bingung jawabnya ya. Karena hampir semua algoritma yang ada loopnya itu ya pasti counter kurang sama dengan datanya gitu, sama dengan N gitu kan ya. Mau yang sum tadi, mau yang exchange sort, mau yang tadi itu kan ada tuh I kurang sama dengan N itu selalu muncul. Nah itu kan tidak unik di dalam suatu algoritma, makanya kita tidak anggap sebagai algoritma basic, tidak kita anggap sebagai operasi yang penting. Otomatis saya mengabaikan 1, 2, 3, 4, 5 tidak saya jadikan kandidat sebagai basic operation gitu. Nah, yang jadi kandidat basic operation itu adalah tadi nomor 6 dan nomor 7. Kenapa? Karena itu dua-duanya unik tuh gitu. Ya saya melakukan perbandingan itu khasnya sorting tuh. Sorting itu kan khasnya adalah melakukan perbandingan. Kalau enggak akan selesai problemnya gitu kan ya. Oke, ada sih, ada sorting yang nggak pakai perbandingan gitu ya, misalnya counting sort. Tapi kita tidak sedang berbicara itu. Kita ini sorting yang biasa gitu ya. Untuk kasus yang umum, nah itu kan melakukan perbandingan sama tadi ditukar gitu kan nih yang ini yang diilustrasikan di sini. Nah, kalau di antara si 6 dan si 7 kira-kira lebih banyakkan yang mana yang dikerjakan oleh si komputer? Aksi mana yang lebih sering dilakukan? SJ kurang SI atau swap SI SJ? Lebih banyak dibandingin sih, Bu. Kenapa tuh? Exchange cuma sekali doang. Muter aja. Iya. Dan itu bergerak kalau if exchange itu belum tentu sekali loh. Kan Oh. tergantung, ini kan ada for-nya. Ini kan ada for di dalam for. Exchange itu kan pasti berkali-kali dilakukannya. Ya bukan pasti sih, tapi maksudnya misal ya, ini kan array-nya bisa isinya misalnya 7, 8, 3, 4, 1. Ini kan pasti exchange-nya berkali-kali nih. Ngebandinginnya juga berkali-kali gitu. Exchange-nya juga berkali-kali. Tapi mana yang lebih sering dilakukan gitu di antara exchange sama perbandingan? if-nya, Bu, soalnya pasti kelebihan sekali buat ngecek false sama true-nya. Pasti kelebihan sekali. Iya, kelebihan nggak sih? Enggak ya. Tapi dia kelebihan sekali benar-benar. Kalau kelebihan sekali itu kan tadi karena jalannya itu kan kondisinya tadi yang +1 +1 +1 +1 gitu ya. Tapi kalau ini sekarang saya nanya gini deh. Swap exchange itu dikerjakan kalau apa sih? Kalau yang pertama lebih kecil dari yang kedua berarti tadi ya. Yang kedua lebih kecil dari yang pertama. SJ itu kan ini nih. Iya. SJ itu kan yang sebelah sininya kan, ini SJ gitu. Jadi ini J, ini I, kalau ini I, ini J. Kalau ini I, ini J gitu. Jadi selalu selalu di sana gitu. Jadi kalau ini I gitu ya, ini J, ini J, ini J, ini J, nanti I-nya maju, ininya jadi J, terus nanti I-nya maju, ini jadi J gitu. Jadi J itu selalu ada di sebelah kanannya si I gitulah. Ya, jadi kalau dalam kasus yang cuma 2 ini, ya ini I-nya, ini J-nya gitu. Nah, kapan SI sama kapan exchange dilakukan? Tadi kan kalau SJ-nya kurang dari SI gitu kan ya? Iya nggak? Iya, Bu. Oke, setuju dulu ya gitu ya. Nah,
SJ itu kan kita nggak tahu ya kurang dari SI atau nggak, belum tentu kan ya, tergantung kondisi angkanya nih. Misalnya ini, misalnya 7 sama 8. Nah, misalnya ini ya, saya ambil yang ini jadi 7, 8, 3, 4, 1. Coba SI-nya, I-nya kan di sini ya, berarti sekarang J-nya di sini. SI kurang dari SJ kurang dari SI enggak? Enggak kan? Enggak kan? Berarti yang nomor 6 kan pasti dilakukan karena ngebandingin apakah 8 kurang dari berapa ini? 7 gitu. False kan? False. Karena false, maka saya tidak melakukan yang nomor 7 kan? Iya kan? Tapi saya for lagi gitu kan? Saya for lagi kan? Saya for lagi yang di dalam. Ngapain nih for yang lagi yang di dalam ini? J-nya gerak ke sini. Gitu. Terus yang apakah 3 kurang dari 7 gitu kan? Ini kan 6 lagi nih. Nah yang ini kan true kan? True. Karena true maka dia melakukan yang 7. Dibalik tuh si 7 sama 3-nya. Berarti ini 3, ini 7 gitu. Gitu loh ya. Terus ngapain lagi? Terus J-nya gerak lagi ke sini gitu. Gitu ya, berarti 6, 6, 7. Oke, saya geser dulu. Gimana caranya? Nah, terus saya nanya lagi kan, apakah 3, sekarang bukan 3, 4, sorry. Apakah 4 kurang dari 3, sekarang kan bukan 3, bukan 7 ya, jadi 3 gitu. False kan? Karena false dia tidak melakukan 7 gitu. Tapi dia hanya muter aja, ya J-nya jadi di sini gitu. 6 lagi dikerjakan. Apakah 1 kurang dari 3? Oh iya true. Maka karena true dia melakukan 7. Yaitu si 1-nya pindah ke sini, si 3-nya pindah ke sini gitu. Jadi nanti terakhirnya jadi 1, 8, 7, 4, 3 gitu loh. Yang tadinya berapa tadi itu saya nggak hafal, 7, 8, 3, 4. Itulah pokoknya ya. 1. Nah itu sekarang jadi 1, 8, 7, 4, 3 gitu. Itu satu loop yang ini nih. Tapi dari satu loop ya kalian terus nanti bisa lagi yang ke atas gitu ya. Tapi dari satu loop yang di dalam aja udah kelihatan nih. 7 ini tidak selalu dilakukan, ya enggak? Kenapa? Karena ada syaratnya. Syaratnya adalah ketika SJ-nya kurang dari SI. Ya. Sementara kalau SJ kurang dari SI itu selalu dilakukan. Kenapa selalu dilakukan? Ya kan harusnya cek dia. 8 kurang dari 7 enggak sih? 3 kurang dari 7 enggak sih? Gitu ya. Dia kan selalu ditanya gitu. Kalau pertanyaannya true, maka si 7-nya dikerjakan. Kalau jawabannya false, maka si 7-nya tidak dikerjakan gitu. Jadi artinya si 6 itu selalu dikerjakan, sementara si 7 itu tergantung dari jawaban si 6. Jadi kan jelas bahwa si 6 itu harusnya dia akan lebih banyak daripada si 7 gitu. Kalau misalnya tadi kelebihan 1 mungkin gitu ya. Jadi gini, si 6 itu akan selalu lebih banyak dari 7, minimal dia lebih banyak 1. Tapi dia bisa lebih banyak 2, bisa lebih banyak 3, bisa lebih banyak 4 gitu. Tapi minimal dia lebih banyaknya tuh lebih banyak 1 gitu. Nah, kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena saya mengerti algoritmanya gitu loh. Itu kenapa kalau kalian melakukan analisis algoritma, itu harus mengerti dulu algoritmanya. Kalau nggak ngerti algoritmanya tuh nggak kebayang gitu. Di kepalanya tuh ini apa sih, cuman ada kode-kode gitu aja gitu ya. Coba misalnya yang ini ya, ini kan 6-nya berapa kali nih? 1, 2, 3, 4. 4 kan? 4 kali. Sementara si 7-nya tuh cuma 2 kali. Artinya kan beda 2 dalam kasus ini gitu ya. Baru for sekali tuh yang di dalamnya gitu. Saya nanti kan I-nya kan saya bisa ke depan lagi nih gitu. Terus melakukan hal yang sama seperti tadi. Gitu. Ditukar gitu ya. Ya, jadi si swap itu yang jelas dia pasti akan dilakukan lebih sedikit daripada yang kondisi. Jadi makanya kalau kita merasa itu dua-duanya penting tuh, yang perkalian sama yang exchange, karena kan kalau nggak exchange kan ya nanti nggak terurut dong gitu ya. Artinya si exchange itu penting juga gitu di sorting itu gitu. Perbandingan juga sama penting. Kenapa? Perbandingan ini kan kalau mau sorting nggak dibandingin ya nggak bisa gitu kalau untuk data yang umum seperti ini gitu. Nggak bisa gitu. Artinya dua-duanya penting, tapi kita lihat mana yang paling membebani si sorting itu. Ternyata yang bikin beban itu adalah ini, karena dia lebih banyak dikerjakan. Itu lebih capek gitu ya komputernya. Ini gara-gara si perbandingan ini saya jadi capek gitu loh, karena dia lebih banyak kerjaannya. Maka ketika ditanya mana basic operation-nya, maka basic operation-nya adalah yang SJ kurang dari SI. Begitu ya?
Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Coba saya cari contoh lain, ada nggak ya yang yang ini. Oke, ini terakhir untuk contoh ini maksudnya. Nah, ini adalah sequential search. Kira-kira sequential search itu nyari ada bilangan terus nyari mana nih, ada nggak ya bilangannya gitu. Di dalam array S itu ada nggak ya gitu. Jadi misalnya array S-nya misalnya isinya 5, 3, 1, 12, 4 ya. Terus yang saya cari itu misalnya angka 12 gitu. 12-nya ada nggak sih gitu. Di array S-nya ada nggak sih 12? Nah, ini kan ada ini location kurang sama dengan 1, terus ini location tidak sama dengan X. X itu apa? X itu yang saya cari ya. Jadi misalnya tadi X itu isinya berapa? 12. Berarti saya nyari 12 ada nggak sih di sini gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian ini ada increment, ya ini saya anggap plus lah ya. Ketiga, terus sama perbandingan yang ini. Ini keempat. Kira-kira operasi mana yang jadi operasi dasar? Sepertinya 4, Bu. Sepertinya 4. Emang 4 dikerjakan berapa kali gitu? 2 sih kayaknya, Bu. 2, oke, coba. Saya nanya dulu yang 4. 4 itu emang dikerjakan berapa kali sih? 4 itu masuk ke dalam while nggak? Oh iya, enggak, Bu. Enggak ya? Enggak ya? Ya, enggak masuk while, baru sadar. Iya. Nggak apa, yang penting sadar. Ya, jadi dia nggak masuk. Jadi sebenarnya kalau ada while, kemudian ada yang sequence biasa, itu biasanya kita udah nggak usah lihat lah itu yang sequence begini. Maksudnya yang nggak masuk ke while gini nih nggak usah dilihat nih. Ya, ini udah secara logika itu udah gugur lah gitu. Kenapa? Karena ini apa? Kalau yang misalnya ini aja ya. Ini dong komputer tolong dong masukkan angka 1 ke dalam variabel yang namanya location gitu. Itu kan nggak ngaruh ya. Mau isi S-nya itu 5, 10, 100, sejuta gitu ya. Dia nggak ada hubungannya sama input gitu. Berapapun isi item yang ada di dalam array, 1 juta misalnya, ada 5, 3, 1, 12 sampai 1 juta item, tetap aja location sama dengan 1 itu dikerjakannya hanya 1 kali gitu. Iya kan? Karena dia tidak masuk loop. Bukan karena dia tidak masuk loop, karena dia tidak ada hubungannya dengan jumlah item gitu. Dan dia memang tidak di loop, jadi dikerjakannya sekali aja. Sama seperti yang ini. If location lebih dari n, itu juga hanya dilakukannya sekali gitu. Berapapun isi item array-nya dilakukannya hanya sekali gitu. Itu setelah while-nya selesai, udah capek tuh ya muter-muter, dan selesai, masuk ke if. Location lebih dari n enggak? Sekali aja ditanya. Kalau iya ya berarti location-nya 0, kalau enggak ya berarti tidak dilakukan tuh location sama dengan 0-nya gitu. Oke? Nah, tadi jawabannya ini yang kedua ini. Kenapa? Tadi siapa? Ray atau Hilmi? Ray ya? Mungkin karena dalam while, Bu, saya ngelihatnya. Oke, kan 1 juga di dalam ya. Iya, bisa jadi 1 juga sih, Bu. Ya, location plus juga di dalam while. Mungkin Kenapa? lebih ke 1 kayaknya ya, Bu. Nggak tahu sih. Kan jadi berubah pikiran. Coba, tadi yang gini, saya tadi sebenarnya ngasih rumus-rumus apa yang perlu diabaikan gitu ya ketika kita lihat banyak gitu ya. Apa yang ketika kalian dihadapkan oleh algoritma banyak gitu ya. Apa yang harus diabaikan gitu, yang tidak perlu saya lihat supaya nggak bikin bingung gitu. Itu kan namanya abstraksi itu. Mengabaikan yang detail-detail yang bikin kita bingung gitu. Jadi nggak usah, nggak penting gitu. Pertama adalah kalau algoritmanya itu ada while-nya, while atau for, itu udah abaikan semua yang tidak ada di dalam while. Abaikan semua. Ini kayak yang sequence begini yang cuma sekali-sekali ini udah abaikan. Udah jangan dilihat gitu. Yang kita lihat hanya yang ada di dalam while.
Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah kalau dia itu cuma counter aja, cuman ngebantuin muter, ngitung. Kayak misalnya ya kalian ngeprint hello world 10 kali. Kalian ngeprint hello world 10 kali ini misalnya. Ini kan I sama dengan 0 misalnya. While I-nya kurang sama dengan 10. Saya cetak hello world atau hello aja gitu. Nah sebenarnya kan yang saya lupa lagi. Terus ada I sama dengan I plus 1 kan gitu kan ya. Nah kalau kalian perhatikan bentuk ini itu kan bentuk standar atau itu hanya apa ya? Hanya untuk membantu kita, membantu komputer untuk bisa menghitung. 1 print hello, oke udah sekali ya. 2 print lagi hello gitu. Oh ya udah 2 kali ya. 3 print hello gitu. Sebenarnya si counternya itu kan sebenarnya enggak, bukan sesuatu yang unik tadi yang saya bilang. Jadi tadi yang pertama kalau ada while, hapus, hilangkan semua yang sequence gitu ya, yang cuma satu-satu itu yang di luar while. Yang kedua adalah counter. Counter itu juga abaikan gitu, karena itu pasti tidak penting. Karena dia tidak unik di dalam misalnya sequential search gitu. Nah kalau di sini counternya yang mana? Yang dia muter-muter satu, Yang terus dua. 1 Apa nama variabelnya apa? location kurang Location dari kan? N. Ya. Ini kan sama dengan yang ini kan. Terus ini lihat nih, itu sama dengan yang ini. Terus ada ini, itu tuh sama ini gitu ya. Jadi setiap iterasi itu biasanya itu selalu ada 3 hal kalau yang ngitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi inisialisasi yang pertama yang I sama dengan 0 atau I sama dengan 1 gitu. Terus ada kondisi yang misalnya I kurang sama dengan N, atau ini kalau di sini namanya location kurang sama dengan N. Sama ada satu lagi increment, location sama dengan location plus 1, atau decrement, location sama dengan location minus 1 gitu ya. Yang kayak gitulah yang membuat dia bergerak gitu ya. Jadi tadi sebenarnya jawaban yang pertama yang benar gitu, bahwa yang jadi basic operation itu ya yang ini gitu. Coba deh lihat. S location tidak sama dengan X. X itu apa? Yang dicari kan. Maksudnya kalau kalian mengerti algoritmanya itu harusnya kalian bisa tahu bahwa ini kan ini algoritma pencarian gitu. Artinya membandingkan apakah yang saya lihat itu adalah yang saya cari, itu pasti inti dari core gitu. Inti dari si sequential search ini gitu. Kan sequential search itu adalah mencari suatu nilai, apakah nilai ini ada nggak sih di sini gitu. Jadi kan pasti kebayangnya kan, kamu 12 bukan? Oh bukan gitu. Kamu 12 bukan? Bukan. Kamu 12 bukan? Kan gitu kan. Itu adalah sesuatu yang sangat penting gitu di algoritma itu gitu, untuk mengecek apakah isi S yang sedang saya lihat itu sama dengan yang saya cari gitu. Kalau tidak sama, maka saya akan location plus kan. Kalau tidak sama kan? Kalau tidak sama, coba cari di lokasi lain gitu kan ya. Kalau tidak sama, cari di lokasi lain kan gitu kan ngomongnya. Kalau sama, nah baru keluar langsung, udah nggak usah cari lagi kalau udah ketemu. Gitu. Oke, begitu kira-kira. Saya kasih waktu 1 menit deh buat mungkin ada yang mau nyatat atau merangkum apa yang kalian dapat sejak tadi. Kayaknya nanti lihat rekamannya aja nggak apa-apa deh. Oh gitu, oke. Soalnya biasanya kalau lihat rekaman perkuliahan, nggak tahu ya. Kalau saya sih suka bosen gitu. Karena kan ini ya, kebanyakan nungguin gitu. Walaupun sekarang mungkin enggak nih karena isinya cuma 2, tapi kalau kelas besar itu ayo cepat jawab gitu, terus saya diem aja gitu sampai lama gitu. Biasa saya kalau ngelihat video rekaman dari mana aja gitu, saya speed 2 kali, Bu. Oh gitu. Iya. Oke. Sekarang saya akan coba balik lagi ke gimana nih caranya? Saya akan balik lagi ke ini ya, ke slide. Slide-nya ini kalau saya ke slide sini ya misalnya. Nah, kalian bisa lihat nggak slide-nya? Bisa ya? Kalau saya jadikan begini. Bisa, Bu. Kalau saya jadikan begini kelihatan nggak? Kalian ngelihatnya apa? Kelihatan. Should you worry about the speed?
Oke. Berarti yang kelihatan yang ini ya. Saya kan pengennya ngelihatnya harusnya yang itu dong, yang Oh, ini ngelihat itunya Bu, apa slide PPT dari si ibunya karena bukan itu kan bukan dicolok VGA Oke, coba ya. HDMI. Oh, salah. Terus saya tuh lagi nyobain pakai buat kelas besar, itu kadang-kadang pengen lihat mahasiswanya kan. Jadi saya pakai 2 monitor biar yang satu saya lihat orang-orangnya gitu, yang satunya lagi yang sharingan saya gitu. Nah, kalau sekarang harusnya kelihatan Iya, Bu. di Kelihatan screen ya, Kak, ya? slide-nya full ya. Oke, sip. Oh, ini mah screen ya? Salah dong saya. Ini harusnya. Nah, ya, kelihatan slide-nya full nggak? Iya, Bu, slide semua, Bu. Udah, Bu. Slide semua. Oke. Aduh, susah nih saya kelamaan kalau online, makanya saya pengen cepet offline aja. Nah, ini ya. Gimana ya? Kalau di awal-awal kuliah gitu ya, saya tuh suka ngapain sih kita menghitung waktu jalan suatu algoritma. Kan kita tuh pengen tahu efisien atau enggak algoritma itu kan mana nih yang lebih cepat gitu lah gampangnya ya. Oh, kalau ini 1 detik, ini 10 detik, ya udah berarti pakainya kita yang 1 detik aja gitu. Misalnya ada sorting. Kita problemnya sorting. Terus kalau pakai algoritma sorting yang A itu 1 detik gitu. Kalau pakai algoritma sorting yang kedua 10 detik. Ya saya pakai algoritma sorting yang pertama lah gitu kalau harganya sama gitu kan ya. Nah, terus dapetin angka 1 detik sama 10 detik itu dari mana sih gitu ya? Dapetinnya itu adalah dari kita, yang paling kebayang adalah ya kita ngoding, punya algoritmanya, dua-duanya punya algoritmanya, terus saya masukin tuh si data yang mau saya sorting, terus saya hitung deh waktunya kan gitu ya. Kan gampang tuh. Jadi saya punya algoritmanya 2, karena kan tadi saya mau ngebandingin 2 algoritma, terus saya punya datanya nih 1, saya masukin ke algoritma yang ini, codingan yang ini, coba dihitung, oh 1 detik. Terus masukin yang ini, oh 10 detik. Oh berarti saya makanya ini aja lah, kan gitu kan. Itu bisa dilakukan yang kita sebut sebagai ini, yang praktikal ini gitu. Kita masuk lab aja, kita masuk lab pakai komputer, terus kita masukin datanya, keluar tuh waktunya. Terus kalau gitu ngapain kita repot-repot pakai yang scientific gitu. Ngitung-ngitung kayak pakai matematika gitulah. Gitu. Kenapa gitu? Kenapa mempersulit diri gitu? Nah, ini ada nih rumusnya gitu. Jadi katanya running time, tadi kan yang 1 detik, 10 detik itu kan running time. Itu adalah nih, yang dilihat CN-nya dulu. Yang dilihat CN-nya dulu. Jumlah basic operation dieksekusi. Jadi kalian lihat betapa pentingnya kalian mengetahui basic operation-nya yang mana supaya bisa tahu CN-nya gitu sih sebenarnya. Karena nanti si time complexity itu tergantung dari si jumlahnya itu gitu. COP-nya mah gampang, COP-nya mah dikasih tahu biasanya. Gitu. Karena COP itu apa? COP itu adalah waktu eksekusi untuk basic operation. Jadi misalnya gini, tadi ya misalnya ya, tadi itu anggaplah basic operation-nya dilakukannya 7 kali. Gitu. Oh ternyata ini basic operation-nya kalau algoritmanya pakai ini dia melakukan 7 kali. Gitu. Berarti kalau 7 kali itu berapa detik ya? Kan biasanya kan kalau running time kan dalam waktu gitu ya. Ya berarti kan saya butuh ya tergantung komputernya gitu. Komputernya per basic operation-nya itu dia ngabisin waktu berapa lama gitu. Misal gitu ya komputer lambat banget gitu ya. Sehingga 1 basic operation itu membutuhkan waktu 1 detik misalnya. Ya udah gampang kan? Berarti kalau gitu running time-nya berapa? Ya berarti running time-nya adalah 1 detik karena kan per itunya 1 detik kan dikali 7 kan gitu. Ya, atau misalnya benar-benar lambat 2 detik deh 1 basic operation. Berarti running time-nya berapa ya? Tinggal 2 dikali 7 aja karena kan tadi jumlah basic operation-nya 7, terus waktu yang diperlukan untuk menjalankan per basic operation-nya 2. Jadi kan 2 dikali 7 gitu ya. Ya berarti TN-nya 14 detik. Sebenarnya perkalian aja gampang kan ya. Cuman COP dikali CN aja.
tulisannya aja kayaknya susah gitu. Tapi sebenarnya itu ngitung gitu doang. Jadi COP itu biasanya given. Kalau nggak given, itu biasanya kita anggap aja 1 gitu. Karena kan kita kalau membandingkan apa ya, dua hal, dua algoritma itu kan pasti kan di komputer yang sama dong gitu ya, biasanya kan gitu. Jadi kalau saya bilang ini 1 detik, yang satu 10 detik, itu kan pasti dikerjainnya di komputer yang sama. Kalau dikerjainnya 1 detiknya di komputer yang lebih cepat, ya iya tuh, itu mah algoritmanya kayak gimana juga udah pasti lebih cepat. Orang dia misalnya gitu ya, orang dia komputernya jauh lebih powerful gitu. Ya nggak bisa dihitung dong, kalau kayak gitu nggak bisa dibandingin gitu. Kalau ngebandingin harus sama. Makanya biasanya kita juga menuliskannya bahwa TN itu sama dengan CN aja gitu. Kalau mau ngebandingin. Karena kan percuma, misalnya gini, saya tahu nih sorting di algoritma yang A nih ya, dia melakukan 7 kali basic operation. Di algoritma yang B untuk problem yang sama nih ya, dia melakukan 10 basic operation. Nah, dari jumlah basic operation-nya tanpa saya tahu waktunya juga saya udah tahu, ya pasti ini yang 10 kali ini pasti dia lebih lambat gitu. Iya kan? Karena COP-nya kan sama gitu. Jadi pasti saya milih yang basic operation 7 aja lah gitu. Jadi kadang-kadang juga kita bisa menganggap COP-nya ya 1 aja. Jadi TN-nya sama dengan CN gitu. Kira-kira begitu. Kecuali memang dikasih tahu. Oke, jadi ini keterangannya, TN itu running time, kemudian COP itu execution. Nah, susah ngomongnya. Jadi time eksekusi gitu ya dari algoritma basic operation untuk komputer tertentu gitu ya. Jadi relatif terhadap komputer. Kemudian CN itu adalah jumlah yang tadi kita ngitung tuh. Ayo basic operation yang tadi yang 7 itu berapa kali tuh, yang si operasi 6 tuh berapa kali tuh. Jadi cuma ngitung-ngitung aja sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5. Cuman memang kan kalau while itu suka kan agak susah ya ngitungnya ya, karena dia dibungkus di dalam while gitu. Apalagi nanti yang rekursif lebih susah lagi gitu. Jadi ngitung berapa kali basic operation dilakukan itu ya juga bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Ya, misalnya kita udah tahu nih basic operation yang mana, terus berapa kali tuh gitu. Itu kan bukan hal yang mudah juga gitu sebenarnya. Jadi memang harus apa? Ya harus latihan gitu ya. Jadi inti dari semua yang tadi, kalau kita mau mengukur efisiensi waktu, itu sebenarnya apa sih yang dilakukan? Apa sih yang disebut dengan efisiensi waktu itu gitu ya? Nah itu tuh sebenarnya saya tuh ngitung jumlah basic, dilihat ya. Ini harusnya bahasa Indonesia aja ya. Menghitung berapa kali basic operation dilakukan gitu ya, dieksekusi, lihat. Menghitung berapa kali sih basic operation itu dieksekusi pada input dengan size tertentu gitu. Pada saat size-nya n gitu. Kan beda-beda kan kayak tadi gitu ya, kalau mencarinya di array yang banyak gitu, itu kan bisa lebih lama kan daripada kalau array-nya kecil gitu. Ya walaupun belum tentu juga gitu. Kadang-kadang kan kalau lagi beruntung ya, lagi bejo gitu ya, beruntung array-nya panjang gitu. Tapi kok ya kebenaran yang saya cari itu ketemu langsung di paling depan gitu kan, bisa aja gitu kan ya. Tapi kan secara relatif kalau size-nya lebih banyak gitu ya. Misalnya kalian nyari barang nih, nyari satu kunci gitu ya, nyari kunci nyelip di rumah yang besar sama rumah yang kecil, kan pasti feelingnya aduh kalau rumah yang besarnya lama nih nyarinya kan gitu pasti kan ya. Ketimbang saya nyari di rumah yang kecil gitu. Tapi kan ya itu belum tentu juga, kalau misalnya tadi beruntung bisa jadi baru buka pintu di rumah yang besar gitu, baru ngelihat di satu kotak yang paling pertama udah ketemu gitu. Gitu kan ya. Tapi secara rata-rata kita sebenarnya udah tahu bahwa kalau nyari di tempat yang lebih besar ya pasti ya kemungkinan lebih lamanya ya besar gitu. Gitu ya. Nah, ini supaya agak kebayang aja hitung-hitungannya gitu ya. Kalau ini kan tadi saya ceritanya ya logikanya gitu. Supaya kebayang aja, sebentar ya. Kira-kiranya gitu ya. Mana HP saya? Telepon. Handphone juga. Takutnya saya kebablasan. 10 menit lagi. Oke. Misalnya CN ya, ingat ya tadi CN ya, tadi kan rumusnya cuma gitu doang. TN, time complexity, kompleksitas waktu gitu ya.
itu sama dengan COP dikali CM gitu ya. COP itu adalah si komputernya kecepatannya, dia ngejalanin per instruksinya, per basic operation-nya itu berapa gitu kecepatannya, 1 detik, 2 detik, 3 detik gitu ya. Atau berapa, atau milisecond atau apa gitu. Kadang-kadang tidak dikasih dalam satuan waktu juga sih, kadang-kadang dikasihnya 1 unit, 2 unit, 3 unit gitu ya, jadi tergantung problemnya lah. Nah ini adalah CN-nya nih. Loh Bu, kok CN begitu? Tadi kan kita ngitung CN itu kan, apa tuh CN? CN itu adalah berapa kali basic operation dijalankan gitu ya. CN itu adalah berapa kali basic operation dijalankan di dalam algoritma tertentu gitu. Loh kok jadi formula begitu Bu, setengah N, N-1 gitu. Padahal tadi kan kita ngitungnya 5, 7, 10, 12 gitu ya. Ya bisa gitu ya. Nanti jadi ketika kalian gitu, kalian bikin algoritma, itu sebenarnya saya bisa membuat formula kalau misalnya relatif terhadap input misalnya. Jadi ini yang gampang berapa ya? Misalnya yang gampang ini N-nya 10 aja misalnya. Kalau N-nya 10, misalnya kayak tadi ya, array-nya 10 gitu ya. Anggap kayak gitu. Kalau array-nya 10, kita bisa nulis di sini nggak? Nggak bisa. Kalau array-nya 10 gitu ya, maka sebentar. Pen. N-nya misalnya 10 gitu ya. Jadi kalau saya punya array, kebanyakan kayaknya 10. Ya nggak apa-apa lah. Nah, array 10 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya gitu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi saya punya array 10 nih. Maka berapa kali basic operation itu dilakukan? Nah, kalau di sini nih kalian nggak dikasih algoritmanya. Tapi pokoknya dikasih aja ini asumsi terdapat sebuah algoritma yang CN-nya itu adalah setengah N, N-1. Oke, kalau N-nya 10, coba ada yang bisa kasih tahu saya nggak? Berarti berapa kali basic operation-nya dikerjakan, dieksekusi? Kalau saya dikasih tahu bahwa CR-nya itu adalah setengah N dikali N-1. CN-nya 45. 45. CN-nya Dapat dari mana tuh? setengah kali N berarti kan 5. Terus N kurang 1, 9. 9 kali 5, 45. Oke, ya. Jadi artinya CN-nya kan 45. Ya. CN 45 itu apa? CN itu apa? CN itu tadi adalah CN itu apa? CN itu adalah jumlah gitu ya. Banyaknya berapa kali gitu ya basic operation dieksekusi dalam algoritma yang bersangkutan gitu yang sedang kita bicarakan. Jadi artinya ini saya nggak perlu tahu algoritmanya, tapi karena saya punya rumus ini yang dikasih gitu ya, nggak usah ditanya, kok bisa dapat rumusnya dari mana sih gitu ya, nggak usah ditanya dulu ya. Jadi pokoknya dikasih aja udah ya. Jadi kalau ditanya, jadi berapa nih basic operation yang dikerjakan di algoritma ini kalau kalau jumlahnya 10 N-nya gitu. Ya berarti 45 gitu ya. Jadi 45 ini adalah angka berapa kali basic operation dilakukan di dalam sebuah algoritma yang lagi kita bicarakan inilah gitu. Gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya kita bukan mau menghitung itu sih gitu ya. Tapi supaya kebayang CN itu apa aja. Oke, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa kali lebih lama? Oke, gimana ya bahasa Indonesia? Ini soalnya diterjemahkan dari bahasa Inggris. Jadi dia tuh dia lebih lama berapa kali sih gitu loh. Waktu yang diperlukan kalau misalnya inputnya dinaikkan 2 kali ukuran sebelumnya. Nah, itu ada tuh bahasa Inggrisnya. How much longer gitu ya. Jadi how much longer gitu ya. Kalau kita double input size-nya gitu. Jadi kayak tadi ya misalnya ya. Tadi kan kalau kita masukin pakai angka ya. Kalau N-nya 10 pen. Nah, kalau N-nya sama dengan 10, tadi kan 45 kali gitu. Nah, itu kan kalau kita mau masukin nih kalau 20 kan ini di double kan berarti kan. 20 itu kan 2 kali lebih banyak dari 10 kan. Nah, ini kita bisa hitung nih, berapa nih jadinya ya kalau 20 ya, berarti kan 10 dikali
19 gitu. Oh, berarti 190 nih gitu. Coba kalau N-nya, kalau 2 kalinya 20 kan berarti 40 nih. Ini berapa nih? Kan gitu ya. Kalau dihitung satu-satu pakai angka kan begitu kan ya. Nah, tapi nggak usah pakai angka gitu. Capek ya. Terus gimana dong Bu caranya? Karena waktunya udah tinggal, ini lagi saya nggak akan nanya lah ya, tinggal 4 menit lagi saya nggak akan nanya, saya akan kasih ide aja. Nah, sebenarnya ada 2 cara sih. Cara yang paling gampang adalah saya akan meniadakan, jadi ini adalah kalau kalian pernah ambil kuliah ini sebelumnya, tadi yang abstraksi tadi, kita mengabaikan hal-hal yang detail gitu ya. Jadi perhatikan bahwa untuk ukuran N ekstrim itu artinya N-nya sangat besar. Sebenarnya yang perlu kita perhatikan tuh hanya suku dengan order dominan gitu. Itu istilahnya order of growth tadi. Sehingga order dominan itu apa sih gitu ya? Cn sama dengan setengah n minus 1 itu kan sebenarnya kalau kita buka jadinya setengah n kuadrat minus setengah n kan. Berarti kalau kalian perhatikan, kalian tahu kan ya, n kuadrat itu kan lebih tinggi daripada n kan ya? Ya kan? N kuadrat itu kan pasti nilainya lebih tinggi daripada n. Maka kita bisa mengabaikan si setengah n-nya gitu. Wah Bu, saya nggak bisa begitu Bu gitu. Saya maunya dihitung semua gitu. Boleh aja, boleh gitu. Tapi itu hanya mempersulit sesuatu yang sudah sulit gitu lah intinya. Jadi kayak tadi misalnya ya, tadi algoritma yang tadi kan saya tuh ngilang-ngilangin tuh. Udah nih yang sequence ini mah nggak usah dihitung nih gitu. Nggak akan ngaruh juga gitu. Ya. Yang sequence tadi misalnya ada I sama dengan misalnya kayak tadi I sama dengan 1 gitu. Terus di sini ada while nih. While I kurang dari sama dengan 1 miliar gitu ya. Terus saya melakukan sesuatu, kemudian I-nya plus gitu. Gitu kan. Nah, ini kan yang lebih penting kan ininya kan, ini dia dilakukannya 1 miliar kali loh gitu. Ini dilakukannya cuma 1 kali. Makanya saya ini mah udah abaikan aja, ngapain gitu. Yang sequence gitu mah kalau ada while itu abaikan saja. Yang perlu dia tuh ini ngapain nih di sini nih gitu. Karena dia dilakukannya 1 miliar kali tuh. Ya. Jadi kalau misalnya datanya sudah sangat ekstrim itu kita hanya memperhatikan hal-hal yang penting saja gitu. Hal-hal yang bikin ribet kayak gini udahlah nggak usah karena bukan 1 miliar loh, 1 miliar 1 gitu. Sudahlah gitu ya. Jadi enaknya kalau karena kita bukan orang matematika gitu ya. Jadi enak gitu bisa coret-coret aja gitu. Ini kalau ketahuan orang matematika dimarahin nih gitu ya. Jadi kalau yang nggak suka matematika nggak apa-apa, tenang aja. Jadi kalau di informatik sih matematikanya jauh lebih loose daripada orang matematika tentu saja gitu ya. Jadi kita lihat yang menurut kita penting aja gitu ya. Jadi nggak usah detail semuanya gitu ya. Nah, jadi tadi gimana tuh? Jadi sebenarnya si setengah n itu diabaikan gitu. Udah saya pusing gitu ya. Saya pakai setengah n kuadrat aja gitu. Atau bahkan kalau mau lebih singkat lagi, itu bahkan si konstanta setengahnya juga kita bisa abaikan sebenarnya. Saya n kuadrat aja lah. Gitu. Bisa juga gitu. Oke, tapi misalnya saya tidak mengabaikan lah ya. Nah, kemudian saya bandingkan, tadi kan katanya di double kan. Di double kan? Di double itu artinya saya itu mau membandingkan misalnya tadi 20 sama 10. Saya mau membandingkan running time kalau dia misalnya kalau T-nya itu tadi 20 dibandingkan waktu kalau N-nya cuma 10 gitu. Ini berapa sih gitu perbandingan? Atau T-nya 40 dibandingkan dengan T20 kan gitu kan ya. Karena saya mau ngebandingin double gitu. Nah, itu kan kalau bahasa variabelnya, saya kan nggak pakai angka-angka begini kan. Itu bahasa variabelnya kan begini. T2N per TN kan, karena double gitu. Ya udah T2N itu berapa? Tadi kan kalau TN C kali ini lihat ya ada COP lihat tuh. Kan rumusnya kalau saya di situ nanti ini ya. Rumusnya TN itu kan kalau kalian masih ingat itu adalah COP dikali CN kan ya. Nah, CN-nya itu tadi sudah kita sederhanakan jadi setengah N kuadrat gitu kan ya. Nah, tapi ini CN untuk TN ya yang ini kan ya.
Nah, sekarang kalau T-nya 2N, artinya semua N-nya diganti jadi 2N. Jadinya setengah 2N kuadrat, gitu kan? Iya kan? Oke, kan diganti jadi 2N. Makanya dia munculnya adalah 4. Kok bisa ya? Bisa dong. Ya, ini kan jadinya setengah, 2 kali 2, 4. Saya nulis di mana ya? Nih, lihat nih. Kalau COP ini lihat tuh. Kalau membandingkan di komputer yang sama, sebenarnya jadinya nggak ngaruh kan ya COP-nya, karena kan akan sama gitu. Nah, ini juga setengah juga lihat nih. Kan hilang gitu orang sama-sama setengah atas sama bawah. Yang ngaruh adalah ininya gitu. 2N kuadrat kan 4N kuadrat gitu ya. 4N kuadrat dibagi N kuadrat gitu. N kuadratnya hilang 4 hasilnya. Jadi apa itu artinya 4? Artinya kalau kita mendobelkan gitu ya. Mendobelkan apa? Mengalihkan dua inputnya itu kira-kira tuh dia akan jalan 4 kali lipatnya gitu. Tapi kalau kalian lihat ya ini bukan sama dengan ya. Coba perhatikan, ini bukan sama dengan. Tapi aproksimasi gitu, mendekati gitu. Karena kalau kita tadi detail gitu ya, yang tadi kita ngitung detail kan sebenarnya enggak 4 kalinya banget nih. Misalnya tadi berapa sih? Tadi kan kalau misalnya N-nya 10 ya, kalau N-nya 10 kan tadi berapa? 45 ya. Tapi kalau N-nya 20 kan tadi berapa tadi? 10, 190 gitu. Kan 4 kalinya 45 itu kan 180 kan ya, bukan 109. Kalau hasil yang tadi kan dapatnya 180, padahal kenyataannya dia 190 gitu. Tapi kita bisa melakukan aproksimasi ya kira-kira kalau misalnya dinaikkan 2 kali lipatnya dia 4 kali lipatnya lah jalannya gitu loh. Yang tadinya 45 jadi 180, prediksinya kan hampir benar gitu. Namanya juga prediksi gitu. Jadi kita tidak menghitung secara exact gitu ya. Namanya prediksi. Makin dekat prediksi itu dengan kenyataan, itu makin mahal bayaran kalian gitu. Ya. Misalnya kalian jadi konsultan gitu ya. Untuk kan kalau datanya mulai besar kan pasti butuh konsultan, nggak mungkin dicobain satu-satu gitu ya. Begitu kira-kira. Oke, jadi algoritma tersebut akan membutuhkan waktu 4 kali lebih lama jika ukuran input berukuran 2 kali ukuran sebelumnya. Gitu kira-kira. Nah, ini yang case 2 ini saya tidak akan terangkan karena waktunya tidak cukup gitu ya, tapi nanti saya akan share slide-nya dan kita akan teruskan berarti minggu depan ya kira-kira begitu. Oke, begitu saja untuk hari ini. Sebentar. Rekor ya? Enggak, sebenarnya saya pernah sih satu kelas rekor tuh maksudnya satu kelas yang sebenarnya harusnya kalian isi berapa sih? Harusnya 15 gitu. Itu cuma berisi dua orang gitu. Luar biasa. Saya baru ini mungkin kali kedua ya saya ngajar kelas gabungan gitu. Sebelumnya saya pernah juga ngajar kelas gabungan IF. Itu juga sama sih. Jadi tapi kalau itu cuma 7 gitu, harusnya cuma 7. Ya yang datang 2, 3 gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu. Gitu ya. Karena intinya gini, mau seperti apapun dosennya, kalau mahasiswanya sedikit lagi. Kalau misalnya mahasiswanya tidak bergerak gitu ya. Percuma gitu mau dosennya saya tuh ya kalau lagi butuh apa-apa ya, suka nyari juga kan ya di YouTube gitu ya. Misalnya mau penjelasan tentang apa gitu, teori apa gitu. Aduh, lagi malas baca gitu, coba pengen dengerin YouTube gitu ya. Itu kalau butuh ya, kalau emang kitanya yang butuh ya, itu mau neranginnya bahasa Inggrisnya lebih dominan sama nada India kayak, atau yang neranginnya kayak yang pokoknya nggak enak gitu ya, nadanya lambat, terus pelan suaranya, terus gambarnya blur, itu ya pasti didengerin juga gitu. Jadi nggak perlu yang harus interaktif, menarik apa gitu ya. Kalau saya ngerasa butuh itu pasti saya melototin gitu. Walaupun kualitas videonya agak blur atau gimana, bukan yang HD gitu misalnya, nggak masalah gitu. Karena saya butuh gitu. Jadi sebenarnya yang paling berpengaruh itu bukan dosennya gitu, apalagi kalian udah mahasiswa gitu ya. Tapi ya itu kaliannya sih ya, yang paling ngaruh tuh kaliannya gitu.
Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Berarti ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih.